di sini. Selamat ini tepuk tangan. Kita semua tahu HP itu sangat luar biasa, tapi di sisi lain HP juga bisa menjadi jebakan. Kita scrolling terus-menerus sampai lupa waktu. Makin kesini, hidup itu kayak dikendalikan HP. Bangun tidur, buka HP. Lagi kerja, buka HP. Lagi nongkrong pun tetap buka HP. Gue nggak bilang HP itu selamanya buruk. Ya jelas enggak. Kita bisa kerja dari mana aja, belajar online, terus dapat informasi cepat banget. Bahkan belajar bahasa asing pun semuanya ada, dan HP itu bikin hidup kita lebih praktis. Tapi masalahnya, praktisnya kebablasan, dan HP itu netral. Mau lo pakai buat belajar, kerja, ngobrol, atau bikin karya, itu keren. Tapi masalahnya bukan di HP-nya. Masalahnya di kebiasaan kita. Kita scroll berjam-jam padahal cuma niat bentar doang. Kita buka HP 5 menit, tahu-tahu udah sejam. Mungkin ini juga terjadi sama lo. Dan di video kali ini gue mau bagi jadi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, data rata-rata penggunaan gadget per hari. Yang kedua, dampak dari HP. Dan yang ketiga, solusi agar tidak kecanduan HP. Menurut laporan data.ai, orang Indonesia menghabiskan waktu di depan layar HP itu di atas rata-rata 20 negara yang dianalisis, yaitu Indonesia mencapai 6,05 jam per harinya di tahun 2023. Dan sepanjang 2023, orang Indonesia juga tercatat paling banyak menghabiskan waktu menikmati konten hiburan di aplikasi video pendek, yaitu sampai 15 miliar jam dalam setahun. Dan menurut penelitian, terlalu lama menggunakan handphone itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Ada sebuah penelitian terhadap remaja di Polandia tentang penggunaan handphone, dan penelitian tersebut mengatakan sebagian besar responden itu menghabiskan 3-4 jam sehari di media sosial. Sebagian besar responden itu mengabaikan waktu tidur dan pekerjaan rumah tangga karena hal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu anak muda menghabiskan terlalu banyak waktu di siang hari untuk menggunakan media sosial. Sebagian besar anak muda tidak menyadari bahaya yang menanti mereka di dunia maya, dan bahwa media sosial itu memiliki dampak negatif pada kontak interpersonal di dunia nyata. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh anak muda, untuk menganalisis data yang diperoleh dalam hal menilai kecanduan kelompok yang diteliti, dampaknya terhadap kehidupan pribadi, pendidikan, dan memilih program pendidikan yang diperlukan. Dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Google Form yang diisi secara online. Dan gue akan memberikan apa aja dampak dari HP itu sendiri. Yang pertama dari sisi positifnya, 1. Sebagai akses informasi. 2. Mendukung pendidikan dan belajar mandiri. 3. Membuka peluang usaha ataupun kerja. 4. Mengembangkan kreativitas. Dan yang kelima, membantu memanajemen waktu dan produktivitas. Dan yang kedua dari sisi negatifnya, pertama, kecanduan dan hilangnya kontrol waktu. Kedua, menurunnya konsentrasi dan fokus. Ketiga, gangguan tidur dan kesehatan fisik. Keempat, gangguan mental. Yang kelima, penurunan produktivitas. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Beberapa tips yang bisa kalian coba. Yang pertama, atur batas waktu. Coba kalian gunakan fitur screen time untuk membatasi durasi dari penggunaan aplikasi. Kedua, jauhkan HP. Coba kalian taruh HP kalian itu di tempat lain yang jauh dari jangkauan kalian. Ketiga, fokus pada kehidupan nyata. Coba kalian luangkan waktu untuk beraktivitas tanpa HP. Contohnya itu olahraga. Yang keempat, detox digital. Coba kalian sehari aja tanpa HP dan rasain aja perbedaannya. Yang kelima, buat aturan bukan larangan. Contohnya adalah bukan
gue nggak boleh buka IG, tapi gue buka IG cuma 15 menit habis makan siang. Dan biar lo nggak keterusan, coba dengan menggunakan timer atau batasi waktu penggunaan aplikasi IG tersebut. Yang keenam, ganti distraksi dengan koneksi. Coba setiap kali lo pengen scroll, coba alihin ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya itu ngobrol, nulis, jalan kaki, atau bahkan sekedar duduk santai sambil dengerin musik. Dan mungkin sampai sini dulu video kali ini. Kalau kalian ada saran atau tips lain yang ampuh, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau video ini membantu, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga yang mungkin juga butuh. And yep, see you next time. Bye-bye.